Kalau kamu seorang kreator YouTube, kamu pasti udah tahu satu hal. Mencari ide bagus secara konsisten itu susah. Bukan cuma sekedar ide, tapi ide yang benar-benar akan diklik orang, naskah yang mempertahankan perhatian penonton, hook alami, riset akurat, dan struktur yang bikin penonton bertahan di atas 30 detik. Disinilah subscriber AI sangat membantu. Di video ini, kita bahas tuntas subscriber AI, keunggulan, kekurangan, dan kelayakannya. Apa kabar semuanya? Aku Erik Hunzeker. Di sini kita membahas secara jujur alat-alat yang dipakai para kreator. Karena kenyataannya, alat AI memang terdengar luar biasa di iklan. Tapi di kehidupan nyata, alat itu entah benar-benar menghemat waktu kamu atau cuma jadi pajangan setelah 2 minggu. Jadi mari kita bahas ini dengan benar. Apa sebenarnya subscriber AI itu? Subscriber adalah platform berbasis AI yang dibuat khusus untuk kreator YouTube. Dan perbedaan itu penting. Ada banyak sekali alat penulisan AI umum di luar sana seperti ChatGPT, Jasper, Copy.ai, Claude, dan semuanya emang canggih. Tapi mereka tidak dirancang khusus untuk struktur YouTube. Subscriber mencoba mengisi kekosongan itu. Alih-alih menjadi penulis AI serbaguna, subscriber fokus pada pencarian ide topik YouTube, pembuatan skrip panjang, kerangka struktur, hook, pengaturan tempo, retensi, pembuatan konsep judul dan thumbnail, serta analisis kompetitif dasar. Sekarang, ada klarifikasi penting di sini. Subscriber tidak memiliki akses back-end ke analitik privat YouTube. Subscriber bekerja dengan data YouTube yang tersedia secara publik, seperti judul, deskripsi, jumlah penayangan, pola publikasi, minat pencarian, lalu menggabungkannya dengan model AI untuk membantu membimbing proses pembuatan konten. Subscriber tidak terhubung langsung ke algoritma internal YouTube. Ini lebih seperti lapisan cerdas yang dibangun di atas data yang terlihat secara publik. Itu perbedaan yang penting. Begini cara kerja subscriber. Mari lihat penggunaan subscriber. Pertama, konteks channel. Saat daftar, tautkan YouTube-mu atau jelaskan niche secara manual. Subscriber analisis info publik seperti judul, topik, performa, dan pola konten. Subscriber tak akses analitik pribadimu, tapi pakai data yang ada untuk buat profil channel dan gaya audiensmu. Kalau kamu mulai dari nol, kamu bisa mendefinisikan niche dan audiensmu secara manual. Langkah kedua, pembuatan ide. Ini adalah salah satu bagian terkuat dari platform ini. Kamu bisa membuka yang mereka sebut sebagai chat ideasi dan bertanya hal-hal seperti apa topik yang sedang tren di bidang perbankan bisnis kecil? Berikan aku sudut pandang asuransi Revian yang sedang naik daun. Apa yang kurang dilayani dalam konten golf saat ini? Alih-alih hanya menghasilkan ide acak seperti blog, subscriber membingkai saran dalam bahasa YouTube. Mudah diklik, mudah dicari, dan terstruktur sesuai dengan niat penonton. Platform ini sedia estimasi tren cari dan indikator saing. Ingat, ini cuma perkiraan dari data pencarian publik. Itu bukan jaminan performa. AI tak bisa janjikan jumlah penayangan. Tapi sebagai sinyal arah, ini sangat berguna. Langkah ketiga, pembuatan naskah. Setelah kamu memilih topik, kamu akan masuk ke pembuat naskah. Disinilah subscriber mencoba membedakan dirinya dari alat AI umum lainnya. Tentuin format seperti edukatif, listicle, storytelling, dan lain-lain. Panjang target, nada, serta poin utama pembahasan. Kamu juga bisa melampirkan artikel riset, transkrip, catatan pribadi, dan ini penting. Subscriber tak akan menelusuri internet sendiri. Tetap berikan masukan yang baik. Semakin bagus inputnya, makin bagus juga hasilnya. Alat ini bikin draft dulu, lalu bagian terstruktur, pembuka, transisi, serta ajakan bertindak. Strukturnya mengikuti ritme YouTube agar gampang dipahami, bukan kayak postingan blog yang panjang. Langkah keempat, pengeditan dan revisi. Disinilah ia jadi lebih kolaboratif. Kamu bisa menulis ulang bagian tertentu, menyesuaikan nada, memperpendek atau memperpanjang segmen, atau membuat ulang bagian tertentu. Ada tampilan pengeditan visual yang menunjukkan perubahan yang disarankan. Namun, prosesnya berjalan per bagian. Kamu tak selalu bisa memilih tiap editan dalam saran. Ini agak menyebalkan jika setengah sarannya bagus, sisanya tidak. Tapi secara keseluruhan, alur editnya lebih lancar daripada bolak-balik antar banyak prompt AI. Fitur profil suara, fitur menarik subscriber adalah pemodelan suara. Cukup masukkan tulisan atau transkrip videomu, dan fitur ini akan meniru nada bicaramu. Meski tak sempurna, hasilnya jauh lebih natural dibanding AI biasa jika dilatih dengan benar. Penting, sebab keluhan utama naskah AI adalah suaranya yang kaku dan terlalu rapi.
Fitur pelatihan suara subscriber bisa membantu, tapi butuh cukup konteks. Tanpa bimbingan, hasilnya tetap generik. Oke, ini keunggulannya. Pertama, hemat waktu soal struktur. Hal terlama dalam naskah YouTube bukan mengetik, tapi berpikir. Membuat hook menarik, alur logis, transisi mulus, dan penutup yang memuaskan. Subscriber memberi struktur awal. Ini hemat waktu alur kerjamu. Lalu, jaga fokusmu di platform. Saat pakai alat AI umum, kamu perlu bilang, tulis buat YouTube. Subscriber otomatis paham formatnya. Ia menulis dengan irama bicara dan menyusun bagian supaya penonton betah. Dia memikirkan penonton, bukan pembaca. Ketiga, mendorong ideasi berbasis data. Ikuti pola performa YouTube. Alat ini memberikan ide yang sesuai tren pencarian. Ini bukan peramal. Dia tak bisa prediksi video viral, tapi bisa cegah buat video yang tak dicari. Ini tingkatkan efisiensi. Keempat, dia konsolidasi beragam alat. Daripada berpindah-pindah alat kata kunci, AI writer, dan pembuat konten, subscriber menyatukan semua fungsi tersebut di satu tempat. Sangat praktis, terutama jika kamu punya banyak channel. Apa kekurangannya? Gunakan ekspektasi realistis. Pertama, harganya mahal di tingkat tinggi. Untuk satu video sebulan, ROI-nya mungkin tak sebanding biayanya. Alat ini masuk akal untuk upload mingguan, banyak channel, lingkungan agensi, atau perusahaan media. Lalu, alat AI gratis maupun murah mungkin udah cukup. Kedua, perlu penilaian manusia, cek fakta, dan perhalus nada bicaranya. Buang yang nggak perlu. Kalau sekadar asal tekan tombol dan unggah, hasilnya bakal biasa aja. Subscriber mempercepat, tapi tak menggantikan proses berpikir. Ketiga, tren bukan prediksi. Ini menampilkan topik populer dari data publik, tapi tak menjamin bakal viral. Berhati-hatilah dengan alat apapun, bukan hanya yang ini yang mengklaim sebaliknya. Keempat, alat ini tidak membuat video. Walau bernama subscriber, ini bukan alat otomatis. Tak ada voice over, visual, atau pengeditan. Ini murni buat praproduksi. Tetap perlu sistem produksi. Bandingkan dengan alat lain. Jujur aja, kamu bisa melakukan ini dengan ChatGPT dan prompt bagus. Bedanya, dengan ChatGPT, kamu jadi sistemnya. Riset tren manual, susun sendiri, pantau format, dan perbaiki nada. Subscriber bangun alur kerja dari situ. Coba Jasper atau Copy.ai. Itu fokus ke pemasaran. Beda dari vidIQ atau TubeBuddy. Itu alat analitik, bukan penulis. Subscriber berada di tengah-tengah. Ini bukan murni analitik, bukan sekedar menulis. Ini naskah YouTube terstruktur. Lalu, alat ini untuk siapa? Subscriber cocok untuk kreator yang rutin upload mingguan, kanal bernaskah panjang, agensi pengelola banyak klien, serta pendiri brand media. Kurang cocok untuk kreator hobi, pembuat konten short form, kreator gaya TikTok, vlogger murni, atau orang yang memang suka menulis naskah secara manual. Suka menulis naskah? Ini opsional. Namun, jika melelahkan, ini solusi produktivitas hebat. Subscriber AI bukanlah sulap. Alat ini nggak akan mengubah ide buruk menjadi viral. Ini tak akan menggantikan penilaian kreatif. Namun, satu hal keunggulannya, alat ini mempermudah proses penulisan naskah YouTube. Alat ini menyusun ide, membuat draft naskah, berpola pikir YouTube, dan merapikan alur kerja. Bagi kreator produktif atau pengusaha media, ini sangat sepadan. Namun, bagi kreator kecil atau kreator hobi, ini mungkin terasa berlebihan. Jadi, kalau kamu ingin mulai menggunakan subscriber, kamu bisa langsung cek linknya di deskripsi di bawah. Ini link afiliasi. Kami dapat komisi kecil jika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan. Komisi ini mendukung channel ini agar kami terus buat konten gratis seperti ini. Jadi, kalau kamu pakai, terima kasih banyak. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Channel ini membantu pengusaha sukses memulai bisnis, jadi pastikan untuk subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.